ibadah kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat dan bertahta atas pujian kami. Kami hampiri hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami tanggalkan beban kami. Kami tanggalkan keegoisan kami. Kami tanggalkan keakuan kami. Kami tanggalkan kehormatan kami. Kami angkat tangan kami. Kami menyembah-Mu. Sebab Tuhan layak. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami rindukan. Katakan lawatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan.
sungguh lagi saudara katakan, kemuliaanmu datanglah,
katakan mari angkat kedua tangan saudara pagi hari ini. Sembah, sembah, kami sembah Kau Tuhan. Mari dengar seru doa kami Tuhan. Mari dengar pujian yang keluar dari mulut kami. Kami sembah. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh kuasa-Mu menjamah melawat setiap kami. Sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Mari bersama-sama buka suara sembah Dia saudara. Sembah Yesus Tuhan. Yes, kami perlu, kami butuh Engkau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Dengan iman saudara, kami baik-Mu, memuja-Mu. Yes, di pengakuan kami bangkit berdiri saudara, katakan mulianya. Oh mulia hadirat-Mu, hadirat
Demi nama Yesus, umat Tuhan yang lebih antusias lagi untuk meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin saudara. Boleh lihat kiri kanan saudara, lihat wajah-wajah yang bersukacita. Boleh kasih high five atau toast, katakan Tuhan Yesus baik. Kita adalah umat-umat pilihan dan diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Amin saudara. Mari bersama-sama kita tinggikan Tuhan dan imani bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Katakan kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Semua loncat saudara, katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Dengan iman saudara, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan iman sekali lagi katakan pujian ini saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup bahkan segalanya, dan anugerahnya. Yang merasa muda semua loncat. Dua, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh kasih tepuk tangan buat pemusik kita pagi hari ini saudara. Haleluya. Kasih Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Sama-sama kita angkat kedua tangan saudara. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup bahkan segalanya, dengan dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, katakan aku diberkati. Boleh tiru saya saudara. Limpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita saudaraku. Haleluya. Yang percaya Allah kita baik, sorakan haleluya. Haleluya. Dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita pagi hari ini lebih lagi. Untuk kita mau sama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan.
tanah yang subur, tanah yang siap untuk dibentuk, sempurnakan sehingga berbuah untuk bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Jadikan ini doa saudara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkat. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Jadikan ini sebagai doa kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan. Amin. Tuhan saudaraku, saya tidak tahu ada berapa banyak dari saudara yang datang dengan pergumulan pagi hari. Saudara berada dalam sebuah keputusasaan, saudara merasa sudah tidak ada jalan keluar. Tapi biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Jangan takut, jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang baik. Mari angkat kedua tangan saudara, nyanyikan dengan sungguh. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat saudara menangis, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan. Amin. Tuhan sekali lagi dengan lembut katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, amin, saat bersyukur
Sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Dengan sungguh saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya percaya kita diberkati di tengah pujian dan penyembahan pada hari ini. Pagi hari ini sesuai dengan tema bulanan kita masuk pada pembahasan tentang kesehatan roh, jiwa, dan kemudian pembahasan tubuh pada bulan ini. Saya juga akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh. Dan firman Tuhan saya akan sampaikan dengan judul sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Baik, sekarang kita masuk pada Alkitab kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama kita baca 2-3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup sehat. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, maka Dia akan menjauhkan segala macam penyakit dari antara kita. Dari sini kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah agar kita hidup sehat. Sehat itu lebih penting dari sekedar sembuh. Sebab kalau saudara sembuh berarti saudara mesti sakit dulu lalu kemudian pulih. Tapi kalau sehat, kondisi kita tetap fit, tetap prima. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau orang jiwanya sehat, rohnya sehat, maka tubuh luarnya juga akan sehat. Nah, karenanya kita penting sekali menjaga keseimbangan hidup antara roh, jiwa, dan tubuh ini. Karena ketiganya sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, kalau saudara terlalu capek, maka pikiran saudara, jiwa saudara sulit berkonsentrasi. Atau kalau saudara stres, ada tekanan pada jiwa, itu bisa mempengaruhi nafsu makan kita, sehingga tubuh kita makin kurus misalnya. Begitu juga dosa secara rohania, itu akan membuat jiwa gelisah dan tubuh juga menjadi sakit. Di Alkitab ada seorang murid bernama Epafroditus yang semangat sekali melayani, tapi rupanya kurang berhikmat, dia kurang istirahat, akibatnya sakit. Sehingga harus mengalami pemulihan dan bisa melayani lagi. Tapi dalam kurun waktu tertentu dia harus diobati, dia harus istirahat supaya dia sembuh, saudara. Nah, ingat, kita belum mengenakan tubuh kemuliaan. Kita masih dipengaruhi oleh hukum alam. Karena itu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Saya beberapa bulan terakhir ini karena tugas pelayanan di sinode sudah harus terbang ke berbagai tempat, saudara. Ya, ke Medan, ke Batam, kemarin ke Makassar, kemudian ke Balikpapan, ke ibu kota Nusantara. Minggu yang akan datang ke Bali ada peluncuran buku pemuridan di sana, lalu ke tempat-tempat yang lain. Dan sekarang ini untuk naik pesawat sudah tidak perlu PCR dan tidak perlu antigen. Ya, kelihatannya lebih enak. Jumlah penumpang di pesawat itu sekarang full dari ujung sampai ujung, penuh semuanya, saudara. Buat saya lebih ngeri sebetulnya. Karena dengan PCR dan antigen saya tahu orang di sebelah saya negatif.
Tapi kalau semua orang boleh masuk, saya nggak tahu sebelah saya ini positif atau negatif. Dan saya harus minggu kemarin 2 kali antigen, minggu ini sampai tadi kemarin saya antigen. Bukan berarti kita tidak beriman. Hanya untuk memastikan pelayanan kita ditopang oleh kesehatan tubuh dan kita ingin orang-orang di sekitar kita juga sehat. Saudara-saudara, karena itu jangan kita abai, jangan kita lalai. Oh, Mazmur 91, Tuhan pelindung kita. Jadi nggak apa-apa, tidak protokol kesehatan. Saya rasa itu adalah sikap yang sangat tidak bijaksana. Nah, saudara sekalian, keseimbangan adalah sesuatu yang kita harus jaga. Kalau misalnya saudara sering kerja di kantor di mana kebanyakan duduk, tidak banyak bergerak, maka kita perlu imbangi. Kita harus berolahraga, menggerakkan badan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri menjaga kesehatan dengan baik. Dia suka jalan kaki. Nah, kalau orang suka jalan kaki kemana-mana udah gak perlu olahraga lagi. Karena itu sudah bagian daripada olahraga tersebut. Yesus suka mendaki bukit, dia suka berdoa di taman, cari udara yang sejuk, cari kesegaran rohani, relasi dengan Bapa, tapi juga mencari kesegaran jasmani. Bahkan di dalam Markus 6 ayat 31, dalam jadwal pelayanan yang sangat padat, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan Yesus saja istirahat. Allah bekerja 6 hari, pada hari ke-7 dia beristirahat dan memberkati. Saudara lebih hebat dari Tuhan Allah. Gak pernah istirahat. Emang tubuh kita mesin aja bisa rusak. Tuhan aja istirahat, Yesus aja istirahat. Kita harus menjaga irama keseimbangan dalam hidup ini. Nah, apa tujuannya kita menjaga kesehatan? Bukan supaya body kita jadi bagus. Ya, dari badan 1 pack jadi 6 pack, misalnya seperti itu. Ini tujuan-tujuan yang sifatnya, tolong diklik. Ini tujuan yang sifatnya duniawi, tujuan fana. Tetapi ingat bahwa tujuan kita menjaga kesehatan adalah agar tubuh kita tetap kuat untuk melayani Tuhan. Jadi tujuannya kekal. Bukan hanya body tambah bagus, tapi saya punya kesehatan panjang umur untuk bisa berbuah lebih lama di dalam ladang pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara tahu menurut 1 Tesalonika 5:23, manusia itu diciptakan sebagai makhluk 3 dimensi. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu hukum di alam roh, hukum di alam jiwa, dan hukum di alam tubuh. Ini yang saya mau jelaskan. Yang pertama, ada hukum rohani yang kita harus taati, tidak boleh kita langgar. Saudara tahu bahwa roh kita itu diciptakan oleh Allah bukan hanya supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, tapi untuk kita bisa menguasai jiwa dan tubuh kita. Roh, spirit itu raja yang bisa memerintah jiwa dan tubuh. Tetapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Maka fungsi roh ini menjadi kacau. Fungsi roh ini menjadi hilang. Akibatnya banyak orang sekarang bukan rohnya yang menguasai jiwa dan tubuh, tetapi keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Dalam Roma 7 ayat 22-23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hatinya berkehendak untuk taat, tetapi ada keinginan jiwa dan daging yang mendesak supaya kita jatuh di dalam dosa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara-saudara,
Karena itu penting sekali kita menguatkan manusia spiritual atau rohani kita. Pada masa kini ada banyak orang melatih tubuh dan jiwanya. Tubuhnya dikasih makan, capcay, puyung hai, barongsai, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakyak. Sampai gemuk sekali saudara, overweight. Tetapi dia tidak melatih rohnya. Jiwanya juga dia latih dengan pendidikan, dengan hiburan, dengan refreshing. Supaya bisa segar. Tetapi saudara nggak pernah kasih makan roh kita. Akibatnya banyak orang tubuhnya montok, imannya rontok saudara. Betapa kita harus menjaga kesehatan roh kita. Karena roh manusia adalah kekuatan bagi jiwanya. Roh manusia adalah kekuatan bagi tubuhnya. Kalau orang rohnya lemah, pikiran dan tubuhnya akan lemas. Tapi sebaliknya kalau orang rohnya sehat, mestinya jiwa dan tubuhnya juga menjadi sehat. Nah jika demikian, bagaimana agar roh kita sehat? Siapa yang mau rohnya sehat, kuat di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan? Haleluya. Yang pertama saudara sekalian, roh itu akan kuat dan sehat kalau kita memberi makan dengan firman. Merenungkan firman. Itu kuncinya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia dan berhasil Tuhan akan berikan bagi orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar khotbah sekali seminggu, tapi setiap hari membaca firman. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, tidak makan roti. No Bible, no supermie. Tidak baca Alkitab, jangan makan supermie. Saudara-saudara, karena Alkitab ini adalah makanan rohani. Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara makan roti, makan nasi untuk menguatkan tubuh kita, maka kita harus makan firman untuk menguatkan roh kita, saudara. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ketika kita membuka telinga kita akan firman. Kekhawatiran menjauh dari hidup kita. Hal-hal buruk jauh dari hidup kita. Sehingga kita relatif lebih sehat. Oleh karena kita taat kepada firman. Renungkanlah. Dalam bahasa Inggris. To meditate. Meditasi. Nah kalau dengar kata meditasi. Bahasa Indonesia rasanya seperti dukun, jenggot panjang, bertapa di gunung. Tapi sebetulnya meditasi itu adalah merenungkan berulang-ulang, mencerna, memamah biak sampai apa yang kita baca benar-benar meresap dan kita lakukan dalam kehidupan. Kata meditate, meditasi atau merenungkan di dalam bahasa Ibrani itu dicatat dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah sikah. Sikah itu adalah merenungkan. Kita baca bukan cepet-cepetan supaya habis, tapi direnungkan, diresapi, dipahami apa maknanya. Itu sikah. Yang kedua hagah. Hagah artinya memperkatakan, membuat pengakuan yang positif, karena pengakuan positif itu berkuasa. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Saudara, setelah direnungkan harus diucapkan, diperkatakan. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jangan suka ngomong negatif, jangan suka ngomong jelek. Aduh, mati gua. Mati beneran kan, saudara. Bodoh banget sih kamu. Kita bisa marah sama anak kita. Kamu nilainya jelek, dasar anak bego. Anaknya bilang, "Pak, saya memang nilainya jelek. Tapi bego kan kata-kata kasar. Papa suka ke gereja. Papa suka pelayanan. Masa ngomong bego?" Kaget papahnya ditegur anaknya. Dia putar otak. Nak, maksud Bapak kamu harus rajin belajar. Karena bego itu singkatan BEGO. Bangkitlah engkau. Gunakan otakmu, katanya saudara. Ya, kadang-kadang kita pinter ngeles begitu. Padahal Tuhan ingin perkataan kita adalah perkataan yang beriman. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang saudara harus katakan ketika engkau sakit. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan mempermuliakan Tuhan. Sebab oleh bilur Kristus aku telah disembuhkan. Nah, yang ketiga adalah higayon. Higayon artinya melakukan atau menyanyikan firman. Firman itu bukan hanya dibaca, direnungkan, bukan hanya diperkatakan, dinyanyikan. Itu sebabnya orang yang suka menyanyi memuji Tuhan, itu hatinya akan dikuatkan oleh Tuhan. Hatinya akan lebih melekat kepada Tuhan. Aduh, suara saya fals, gak kayak Feren. Gak apa-apa, Tuhan lihat hati saudara. Dan saya mau bilang, kalau engkau suka menyanyi dengan suara keras, walaupun kau punya masalah, engkau akan sadar ternyata masalahmu gak seberapa. Karena suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Jadi ada sedikit penghiburan begitu ya. Mari kita meditate firman, merenungkan, memperkatakan, menyanyikan. Sika, hagah, higayon. Nah, hal kedua untuk membuat roh kita kuat adalah berdoa. Saudara, doa dengan apa? Alkitab berkata, pertama kita harus berdoa dengan akal budi. Artinya ada pokok-pokok doa yang kita harus sebutkan, ucapkan supaya doa kita sistematis. Ini adalah hal yang baik, saudara. Tentu bukan membaca doa, menghafal doa. Tapi kita tahu pokok-pokok doa. Doa buat keluarga, doa buat pemerintah bangsa negara, buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Untuk orang yang sakit dan lemah, berdoa untuk kebutuhan pribadi. Tapi yang kedua ada doa dengan roh. Lihat 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dengan akal, kita bisa lihat teksnya di layar. Menyanyi dalam roh adalah sesuatu yang spontan, yang mengalir dari hati. Berdoa dengan akal, artinya kita tahu topik doa yang kita harus doakan. Tapi berdoa di dalam roh, artinya kita mengangkat hati kita dengan segenap hati, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara penuh Roh Kudus mendapatkan karunia berbahasa roh, gunakan itu. Karena Alkitab berkata itu sangat penting untuk membangun iman kita, kerohanian kita. Kita tidak menggunakan akal, penalaran yang wajar. Tapi kita kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, engkau ngerti apa yang aku ucapkan dari dasar hati. Dan Allah yang menyelidiki hati kita mengerti apa yang kita ucapkan melalui bahasa roh itu. Itu sebabnya gunakan, kobarkan karunia-karunia Tuhan termasuk bahasa roh di dalam doa-doa kita. Kalau ada yang belum mendapat, mintalah, kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat, ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Ini aspek pertama, membangun roh dengan merenungkan firman dan berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, membangun aspek jiwa juga sesuatu yang sangat penting.
Orang yang jiwanya sakit itu khawatir, stres, tegang. Sebaliknya orang yang jiwanya sehat, ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ada sukacita yang dia alami. Dan itu yang akan membuat dia menjadi kuat, tubuhnya sehat. Nah, supaya roh kita kuat, kita harus merenungkan firman dan berdoa. Supaya jiwa kita sehat, maka kita pertama harus beriman. Hidup dalam iman, jangan takut. Banyak orang dikit-dikit takut. Aduh, nanti saya mau ke supermarket, masih ada nggak ya minyak goreng? Ada, saudara-saudara ya. Iya, tapi mahal. Duitnya pasti ada, nanti Tuhan sediakan. Masalah kecil jangan dibesarkan, masalah besar jangan dikecilkan. Tapi kalau minyaknya habis gimana? Direbus, saudara-saudara. Kan gak semua harus gorengan, malah lebih sehat lagi ya. Gak kolesterol. Ya, para bapak ibu yang sudah lanjut usia, gak usah cari yang goreng-goreng terus. Rebus-rebus sajalah, supaya kita lebih sehat. Beriman. Ketakutan, stres akan menurunkan kekebalan tubuh. Kita jadi mudah sakit. Karena itu buang emosi yang negatif. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buang semua emosi yang negatif. Jengkel, pahit hati, iri sama orang. Tapi ganti dengan emosi positif, ramah, mengasihi, penuh sukacita. Itu akan membuat jiwa kita menjadi sehat dan kuat. Milikilah sikap mental positif. Dan itu akan terjadi kalau kita baca firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara terlalu banyak dengar omongan orang lain, imanmu drop. Engkau banyak dengar firman Tuhan, imanmu akan kuat. Dengan iman kita akan mengatasi segala tantangan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu saya katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman. Daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatimu kecil tidak punya iman, engkau tidak akan berkemenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, supaya jiwa kita sehat, kita harus bersukacita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nehemia 8 ayat 10, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Saudara-saudara, tertawa akan menghilangkan stres. Dan tertawa sukacita baik untuk tubuh dan pikiran kita. Itu akan menghilangkan ketegangan syaraf, membersihkan pikiran yang diwarnai dengan kejengkelan, ketidakpuasan. Sehingga perasaan kita segar, puas, gembira. Rajinlah tertawa, walaupun jangan tertawa sendiri. Tapi sukacita dalam hidup, jangan merengut aja, cemberut aja dalam kehidupan. Tertawa itu sehat, akan membuat orang lebih panjang umur. Karena tertawa adalah sukacita dari dalam hati yang mengalir keluar. Dr. Ern Crocker dari Sydney, Australia pernah berkata, orang yang mudah tertawa lebih sedikit menderita serangan jantung daripada orang yang jarang tertawa. Dr. Raymond Moody dari Universitas Virginia, Amerika Serikat berkata, tertawa adalah obat penenang alamiah yang paling manjur. Banyak orang ke gereja mukanya muram. Mendengar khotbah wajahnya suram. Pulang kebaktian tampangnya seram. Lah kalau begini bagaimana orang bisa tahu ada Yesus dalam hidup kita? Saya yakin kalau gelak tawa bisa dijual di apotek dan toko-toko obat. Para dokter akan memberikan resep kepada semua orang yang sakit. Tertawalah Anda 3 kali sehari sepanjang 5 menit. Karena itu akan memberikan efek yang membangkitkan kesehatan bagi tubuh kita. Ada penelitian lain katanya, orang yang suka tertawa, sukacita itu lebih awet muda.
Karena untuk tertawa kita hanya pakai 13 otot. Sedangkan untuk cemberut 23 otot. Jadi kalau saudara mau lebih awet muda, ya, baby face, rajin-rajinlah tertawa, sukacita. Jangan cemberut terus. Nggak usah pakai jamu, galian putri, galian singset, galian kabel. Sukacita saja. Itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan kita adalah umat yang penuh dengan sukacita. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kalau engkau salah, tertawakanlah kesalahanmu. Kita semua manusia bisa salah. Jangan kalau salah panik dan sebagainya. Ya tertawakanlah kebodohan kita. Saya ingat satu kali habis kebaktian ada seorang pendeta yang sudah cukup senior. Diminta oleh jemaatnya untuk berdoa. Om tolong doakan saya om. Saya sakit kepala. Dia tumpang tangan. Dalam nama Yesus kepala hilang katanya. Wah langsung sembuh tuh orang saudara. Takut doa si om pendeta didengar oleh Tuhan. Ya maksudnya kan sakit kepalanya bukan kepalanya beneran. Ada pendeta tua lain saudara sekalian. Diminta juga mendoakan jemaat yang sakit. Ayo kita doa. Langsung dia tumpang tangan. Oleh bulir-bulir Yesus kamu disembuhkan. Begitu amin majelisnya ngomong. Om maaf om tadi salah. Bukan bulir, bilur. Oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Ya rupanya bulir dan birur itu agak dekat-dekat saudara. Seperti kedelai dan keledai, kira-kira seperti itu. Tapi om pendeta itu penuh hikmat. Dia bilang enggak apa-apa. Oleh bulirnya saja dia sudah sembuh. Apalagi oleh bilurnya katanya. Pasti dia sembuh oleh Tuhan. Saudara, belajar tertawa, bersukacita. Melihat hidup dari perspektif positif. Jangan hanya melihat dari perspektif negatif, lihat kelemahan, lihat kesalahan, lihat kegagalan. Lihat di tengah segala kesalahan kita, ada tangan Tuhan yang memegang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Yesus berkata, sukacitaku berikan kepadamu. Sukacita yang kutinggalkan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Seperti Paulus di dalam penjara, dia justru berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita bersukacita? Karena nama kita tercatat di sorga. Masalah sebesar apapun, paling banter mati. Mati masuk sorga. Apa yang kita takutkan? Cuma tutup mata di bumi, buka mata di surga. Cuma ciluk, apa yang kita susahkan saudara-saudara. Inilah sukacita yang merupakan buah roh yang sifatnya supranatural. Yang terakhir yang ketiga, jaga kesehatan jasmani. Dan bagaimana supaya jasmani kita kuat dan sehat? Ya ada banyak hal, berolahraga, tidur cukup, istirahat dan sebagainya. Tapi saya mau bahas dua hal ini secara singkat. Yang pertama puasa. Tahukah saudara, puasa adalah cara alami tubuh kita membersihkan diri dari dalam. Ada seorang dokter Jepang tahun 2016 yang lalu dia mendapatkan hadiah Nobel untuk penelitiannya dalam bidang kedokteran. Namanya Dr. Yoshinori Ohsumi. Dan dia menemukan apa yang sekarang disebut sebagai autopagi. Jadi kalau kita ini puasa artinya tidak makan dari malam sampai besok siangnya. Misalnya jam 7 malam selesai makan terakhir. Lalu tidak makan lagi, pagi tidak makan. Lalu siangnya kira-kira jam 12, jam 1 baru makan. Maka terjadi proses yang disebut autopagi. Di mana tubuh akan membersihkan dirinya sendiri dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel baru. Sehingga sel akan lebih diremajakan. Bahkan akan membuang berat badan yang tidak dibutuhkan. Jadi sangat baik sekali untuk kita mulai praktekkan hal ini. Jangan bangun tidur langsung cari makan. Saudara, makan jangan terlalu malam. Saya sekarang
mulai membiasakan makan kalau sedapat mungkin di bawah jam 6. Kecuali kadang-kadang kalau pelayanan di luar kota ini agak sulit karena habis kebaktian diajak makan. Tapi saya berusaha sedapat mungkin kalau di rumah jam 5, setengah 6 sudah makan saudara. Dan setelah itu tidak makan sepanjang malam. Nah pagi saya masih sarapan. Tapi ada waktunya kita melakukan auto pagi. Jadi pagi tidak makan, siang kita bisa makan. Ada peremajaan sel-sel tubuh. Karena itu saya dorong saudara, mulai bulan depan April tanggal 1 sampai tanggal 30, ayo kita sama-sama puasa. Kita sama-sama tingkatkan doa. Jadi jam di mana biasanya saudara makan, misalnya makan pagi, saudara ganti dengan makan firman, double porsi, ya. Jadi saudara kita sepanjang bulan puasa, kita tanggal 1 April sampai 30 April kita juga puasa sama-sama. Yang simpel saja. Selesai makan malam jam 6 atau jam 7 paling lambat, lalu tidak makan sampai besok siangnya jam 12 atau jam 1. Jangan pakai sahur saudara-saudara ya. Karena kita nggak ada sahur-sahuran begini. Jadi berhenti makan malam dan kemudian baru dibuka siangnya. Jam di mana kita biasanya makan, kita ganti dengan makan firman dan berdoa. Alkitab juga menunjukkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan air biasa. Tapi badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih gemuk daripada yang lain. Saudara, jadi bisa auto pagi, bisa ada jenis tertentu. Karena puasa itu paling tidak ada 3 jenisnya. Ada puasa total, tidak makan, tidak minum. Tapi yang kedua, puasa tidak makan tapi masih minum air putih biasa. Dan yang ketiga adalah puasa dari makanan enak. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia tetap makan tapi nggak makan daging-daging dan yang lain. Dia hanya makan sayur dan dia hanya minum air putih biasa. Apapun polanya terserah saudara. Dan kita bukan hanya menerima efek bagi tubuh, tapi saya percaya di dalam doa dan puasa secara spiritual ada kuasa Allah yang akan dinyatakan secara luar biasa. Covid belum selesai, peperangan masih berlangsung di mana-mana, ada banyak ancaman-ancaman yang lain. Ini waktunya umat Tuhan bangkit untuk doa dan puasa. Dan yang terakhir, pilih makanan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama memang dibedakan antara binatang halal dan binatang haram. Dan ternyata binatang haram yang diharamkan biasanya pemakan bangkai, pemakan barang-barang busuk. Dan kalau ada binatang laut seperti tiram, udang dan sebagainya, kepiting biasanya itu yang berada di laut bawah. Dan itu memakan seperti sampah-sampah yang jatuh dari atas ke bawah. Nah kitab Imamat misalnya atau kitab Taurat membedakan antara halal dan haram. Tetapi sekarang dalam masa perjanjian baru Yesus berkata, apa yang masuk itu tidak haram. Apa yang keluar dari hati itu yang haram. Karena yang masuk kita makan akan dibuang ke jamban, selesai. Tapi apa yang keluar dari hati, makian, olokan, itu keluar dari hati dan menajiskan orang. Jadi gampangnya begini, babi yang masuk halal, babi yang keluar haram, saudara. Saudara makan sate babi, halal. Saudara maki orang, babi lu, haram. Loh, kalau gitu ini halal, haram, halal, waduh jadi pusing. Jadi rumus sederhananya beginilah, karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah hukum Kristus, hukum kasih karunia. Jadi yang paling gampang adalah sedikit halal, banyak haram. Ya kalau mau nyoba ini dikit, oke dah. Saudara-saudara, es krim boleh, ya dikit aja. Buah durian boleh, ya dikit aja begitu. Sedikit halal, banyak haram. Jadi saudara nggak usah pusing mikir ya, ini halal, haram dan sebagainya. Dunia udah banyak kepusingan, udah jangan ditambah kepusingan yang lain. Sedikit halal, banyak haram gitu saudara. Nah saya mau bilang, kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lagi dihubungkan dengan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak lagi dikaitkan dengan hukum-hukum agama. Misalnya makan babi halal, haram dan sebagainya. Tidak demikian.
Tapi bagaimanapun juga kita harus sadar ketika ada larangan di dalam perjanjian lama yang merupakan simbol, itu sekarang kita harus terima sebagai hukum kesehatan. Tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi itu bukan izin untuk kita makan semua. Oh, semuanya boleh kok. Saudara suka makan kecoa? Cecak? Saudara makan apa? Laler? Saudara makan cacing? Kan enggak. Jadi segala sesuatu halal, tapi tidak segala sesuatu berguna. Kita juga diberi nalar akal budi oleh Tuhan. Tidak berkaitan dengan keselamatan, karena keselamatan diselesaikan oleh Yesus. Tapi secara kesehatan kita juga perlu wise. Ada wisdom yang Tuhan berikan. Dan rumusnya ya simple tadi itulah. Sedikit halal, banyak haram. Jangan banyak-banyak. Ya, makan itu boleh, rakus itu jangan. Jangan rakus, saudara-saudara. Banyak orang sekarang mencari kenikmatan, keinginan daging. Dan seringkali itu yang menyebabkan orang terseret di dalam hawa nafsu. Tapi saya percaya kalau kita menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh, kita akan sehat rohnya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya. Kita diberikan umur panjang untuk bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Siapa yang rindu hari ini Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kita? Mari kita berdiri bersama-sama, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom, saya mengajak saudara untuk mengikuti ziarah ke Holy Land. Kita akan berdoa di Getsemani, kita akan melakukan baptisan di Sungai Yordan dan juga peneguhan nikah di Kana. Ada 2 rute yang akan dilakukan pada bulan Oktober, yaitu Mesir, Israel, Yordania bersama dengan PDM Jessica Elizabeth. Sedangkan saya akan berangkat ke Israel dan Yunani termasuk Santorini. Tapi di Israel kita akan bareng-bareng. Daftarkan diri saudara segera karena seat sangat terbatas sekali. Tuhan memberkati. Komsel. Banyak teman. Komsel, kita makan bersama. Komsel, iman bertambah, perut kenyang. Komsel, lebih tahu firman Tuhan. Komsel, asik sih. Komsel takut nggak zaman, malah asik kok. Datang ya. Komsel, sip. Komsel, Komsel Kanaan, kami ada di rumah Pak Irwan. Malam hari ini kami Komsel, kami semangat. Komsel kami adalah Komsel Kanaan. Kami bisa kuat. Komsel Kanaan, kita kuat. Yes, yes, yes. Shalom semua, kami dari Battle Teens dan Battle Youth mengajak kalian semua untuk mengikuti Youth and Teens Camp yang diadakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Puncak Kana, Cipanas. Kalian hanya perlu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp275.000 untuk 3 hari dan 2 malam. So, segera daftar ya. See you! Thank you.
Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu dan berkatakan amin bagi apa yang saya sampaikan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita umat pilihannya yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Mari katakan bersama,